Halo Sobat Melodika. Kembali lagi dengan Riga dan Tiara di segmen Life Love Melodika Podcast. Kawan dengarkan lagu ini, tak perlu bersedih dan sendiri. Tetap semangat, jangan ragu, sambut hari baru. Dengarkanlah Melodika Podcast. Hai Sahabat Melodika. Akhirnya ketemu lagi ya. Udah lama banget. Sekian lama akhirnya kita kembali nge-podcast lagi. Nah, kangen gak nih? Tapi mungkin akan ada yang berbeda ya. Maksudnya kita nih di sini sekarang biasanya mungkin cuma biru doang gitu. Nah, sekarang mencoba dengan tampilan biru muter-muter apa sih itu piringan Melodika Podcast gitu kan. Nah, tapi kalau kali ini kita mencoba tampil dengan apa adanya diri kita nih kayak gini. Nah, ini Riga dan Tiara gitu. Ya, kita nyoba untuk upgrade juga sih ya kan. Kita apakah bisa kedengaran suara. Aduh, sorry ya guys, habis makan jadi kedengaran suara yang tidak. Nah, ini setelah setahun lebih ya kita menghadapi corona, gimana nih kabar-kabar sahabat semua gitu. Nah, kalau kita berdua nih sudah pasti mengalami banyak hal ya. Maksudnya dari segi kerjaan, terus lifestyle kita pasti ada yang berubah sedikit banyak gitu. Nah, kalau Riga apa nih yang paling kerasa dari dulu sebelum corona sampai sekarang akhirnya udah settle? Nggak juga ya maksudnya, tapi udah berkawan lah sama corona gitu. Yang paling kerasa berubah apa? Itu suara apa? Itu suara mesin. Jadi di sini ada yang bangun. Oke. Apa ya? Mungkin kayak nonton ke bioskop kan dulu kita masih belum bisa ya kan. Betapa kita merindukan nonton di bioskop. Betul. Sekarang akhirnya sudah dibuka. Tentunya dengan protokol yang kesehatan yang tetap ditaati gitu kan. Betul. Itu sih. Jadi kayak lebih setidaknya ada hiburan lagi akhirnya gitu. Dan lebih murah nggak sih tiketnya? Iya sih. Sama kalau aku ngerasain, maksudnya aku pribadi emang juga seneng nonton ya sama Riga. Nah, yang paling kerasa banget kalau dulu semua film bisa kita tonton di bioskop. Maksudnya udah banyak, wah aku pengen nonton film A, B, C, D, E di bioskop. Ini tapi ada beberapa film yang akhirnya gak bisa rilis di bioskop. Nah itu yang kerasa banget sih. Sedih juga, tapi ya mau gimana lagi gitu. Terus nonton konser, ya gak sih? Nonton konser biasanya bisa live gitu, bisa ngerasain vibe-nya gitu. Nah ini harus virtual gitu. Tapi ya pengalaman baru sih. Kemarin habis nonton siapa? Pamungkas. Iya. Maksudnya aku juga jarang nonton kayak gitu. Dan itu first time juga. Jadi pengalaman baru juga. Terus Bagus gak? Bagus sih. Kelebihannya akhirnya kita bisa jadi bentuk visualnya akan lebih bervariatif ya, karena kan nggak cuman di panggung doang, tapi dia bisa lewat editing dulu gitu, ditambahin macam-macam bumbu dulu lah gitu sebelum disajiin sama penonton gitu. Jadi plusnya di situ sih kalau virtual gitu, terus dimanjain banget lah secara visual gitu. Dan bagi mereka sendiri pelaku seninya akan lebih improve kan jadinya kan? Betul. Untuk gimana menyajikan tadi yang lebih bagus lagi dan sebagainya itu. Lebih kreatif lagi gitu lah. Kreatif lagi. Ya istilahnya itu hikmah dari pandemi ini lah, gitu kan. Betul. Orang tuh jadi lebih kreatif ya, mau nggak mau harus cari jalan biar tetap survive, biar tetap hidup gitu. Betul. Oke, aduh asli ya udah lama nggak podcast tuh kayak agak-agak kaku gimana gitu ya. Iya, bingung ya mau ngomongnya gimana gitu. Tapi rindu gitu kan. Rindu cerewet gitu, gimana sih? Ini kita hari ini mau coba ngebahas tentang satu quotes. Yang dimana quotes ini kayaknya relate bagi sebagian besar kita gitu loh. Jadi gini quotesnya. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup,
kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Weh. Quotes dari Harold Whitman. Oke. Ya. Relate sih. Ya kan, jadi kayak kita nggak usah muluk-muluk lah nggak sih untuk melakukan sesuatu. Kita pasti kayak semua orang pasti pernah ngerasain di mana kita pengen kepikiran di jalan mungkin gimana. Aku pengen gini deh. Kayaknya aku ngerencanain ini deh. Ya, tapi pada akhirnya untuk menerapkan, mengimplementasikannya, untuk melakukannya itu kayak kita nunggu nanti deh, tapi nunggu ini deh, akhirnya nggak jalan-jalan gitu kan. Iya gak sih? Iya, dan betul. Entah apa itu yang lain datang lah, akhirnya mendistract dan tidak fokus dengan tujuan itu gitu kan. Betul. Sebenarnya kenapa kita ngebahas ini ya? Ini juga ada hubungannya dengan podcast kita. Kenapa kita mulai podcast lagi sih? Ya gak sih? Iya, benar. Ada hubungannya itu. Kalau dari aku pribadi juga ngerasa gitu banget gitu. Ngerasa ini kan sebenarnya ya alasannya karena kalau dari aku sendiri karena ngerasa waduh kayaknya nggak bisa keep up deh, ngejar deh antara ngepodcast ya kan sama kerjaan dan lain-lain gitu yang mungkin lagi sibuk juga atau apa gitu. Jadi kayak ngerasa relate aja kayak iya sih kenapa juga ya mesti yang mikir-mikir yang gimana kenapa nggak lakuin aja dulu. Betul. Gitu. Ya apa adanya aja dulu. Ya, ini kan buktinya ya pas kita lakuin gitu kan kayak nggak se-fleksibel biasanya tapi ya nggak apalah lakuin aja gitu kan. Betul. Jadi kayak selalu gimana ya kalau kita mikirinnya itu alasannya di luar kita itu bakalan banyak banget hal yang jadi nggak terlaksana gitu. Maksudnya misalnya nih aku nge-podcast tapi nanti ada yang nonton gak ya gitu. Aku nge-podcast nanti laku gak ya gitu. Maksudnya ada viewersnya apa enggak. Terus nanti bisa dimonetize apa enggak gitu. Terus wah nanti teman-teman pada suka gak ya gitu. Kalau mikirnya itu perlu dipikirin. Maksudnya bukan gak dipikirin ya Riga ya. Tapi kalau itu jadi satu-satunya hal yang jadi alasan gitu, menurut aku akan sangat sulit sih gitu. Nah tapi ketika kita berdua kan sering banget tuh ngobrolin ini. Wah kangen deh nge-podcast. Kenapa kita kangen? Karena emang ada hal-hal yang pengen kita share gitu loh. Ada hal-hal yang memang pengen kita lakuin di podcast ini gitu. Nah itulah jadi alasan yang makin kalau kita obrolin makin kangen gitu sama podcast. Akhirnya kita bisa lakuin ini lagi gitu. Dia ya senang juga sih aku bisa balik lagi kalau dengan rutinitas podcast kayak gini. Dan mudah-mudahan dari hal tersebut kita bisa lebih konsisten lah ya. Depan. Maksudnya mungkin dukungan. Selama ini kan time managementnya juga kita mungkin lebih bagus lagi atau gimana. Nah di sini kita mau ngebahas itu kebetulan itu relate gitu kan. Iya. Yang mana sepertinya bagi-bagian orang juga mengalami ya kemungkinan kalau kebetulan di kita saat ini adalah ini kasusnya gitu kan. Bagi teman-teman yang lain pasti kan ada hal-hal yang lain yang mungkin pengen mulai usaha ya kan. Tapi mikir, tapi emang aku bisa dapat barangnya apa yang mau aku jual emang apa gitu kan. Betul. Nah, jangan banyak berpikir seperti itu gitu loh untuk jangan disampaikan bisa menghalangi tujuannya tadi gitu. Betul. Coba aja lakuin. Kalau Riga sendiri pengalaman yang relate dengan quotes ini apa tuh contohnya? Ya ini sih, ini tadi. Podcast tadi. Itu sebenarnya banyak juga pikiran bikin pengen tapi ya akhirnya tapi ada kerjaan tapi nanti emang ini nanti kok dimulai lagi emang gimana ya banyak pikiran gitu sih. Benar. Gitu. Betul. Kalau aku tanyain dong. Ya kalau Tiara sendiri gimana? Oke. Ya kalau aku sebenarnya tipikal orang yang banyak pengen ya. Aku tuh maksudnya di angan-angan tuh ngelihat tetangga, ngelihat kanan kiri pada usaha ini, aku jadi pengen ikut juga. Terus ngelihat di Instagram mungkin lagi hype-hypenya apa lagi,
wah lagi rame apa aku juga kepengen usaha. Nah jadi akhirnya di kepala aku tuh sebenarnya kepengen nyoba banyak hal gitu. Cuman kan pasti pertimbangannya banyak juga, dari waktunya punya apa enggak, modalnya punya apa enggak, dan ada yang mau berminat apa enggak dengan apa yang aku lakukan gitu. Nah tapi sejauh ini ya aku tuh alhamdulillahnya selalu dapat support banget dari keluarga sama dari teman-teman, dari pacar juga. Nah tapi yang jelas kalau bapak tuh gini, bapak aku sendiri tuh bilang kalau di usia muda kayak gini tuh nggak usah takut eksperimen, nggak usah takut nyoba gitu. Jadi emang benar apa yang bermula dari kamu pengen, itu menurut kamu mampu gitu, ya udah lakuin dulu gitu. Memang benar dunia itu membutuhkan orang-orang yang antusias gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak takut terus jadi enggak, akhirnya nggak ngapa-ngapain tuh malah ya terus hidup lu buat apa gitu ya kan. Nah, terus bapak juga bilang gini, ini salah satu hal yang aku ingat banget. Jadi masalah rezeki atau masalah hal yang kita dapatkan itu tuh nggak masalah cuman materi doang, bukan dalam bentuk uang doang, tapi bisa juga dalam bentuk ilmu. Jadi misalnya nih, aku nyoba bisnis kecil-kecilan atau usaha kecil-kecilan apalah gitu. Mungkin aku belum bisa dapat income ya, belum bisa dapat keuntungan yang besar gitu. Tapi aku bisa dapat ilmunya. Nah itu setara, bapak aku bilang itu setara dengan materi yang bisa aku dapatkan juga. Betul. Gitu. Jadi jadi nggak ada ruginya gitu. Jadi ya selama emang masih bisa nyoba, emang ada modalnya, tenaganya, waktunya ya. Masa muda kan tenaga. Betul, kita betul, itu unggul dengan tenaga gitu. Jadi jangan sia-siakan tenaganya. Gitu. Gitu. Karena saat di masa tua kita akan kekurangan tenaga, tapi akan banyak sekali waktu, ya kan? Betul. Oke, kita pengen sharing nih. Jadi kayak mungkin dari pengalaman kita berdua dan mungkin teman-teman nanti juga kalau emang ada bisa share juga gitu kan, pengalaman yang berkaitan dengan quotes tadi gitu. Jadi kalau aku tangkapnya tadi kan dari quotes itu, apa yang buat kita hidup ya lakukan itu dulu gitu. Karena ya dunia ini perlu orang-orang yang antusias, yang punya keinginan gitu. Cuman seringkali antusiasme kita atau keinginan kita itu sering gak bisa kita kendalikan gitu. Akhirnya kita gak bisa handle itu, akhirnya mungkin gak jalan, jadinya malah berantakan mungkin. Dan meninggalkan hal-hal yang esensial mungkin yang seharusnya kita lakukan dulu gitu loh. Ya kan? Gitu. Karena kalau aku sih terlalu ingin gitu. Mungkin apa ya, dari apa dulu Riga yang bisa kita share mungkin berkaitan dengan fokus tujuannya lah ya gitu. Kita harus fokus dulu sama tujuan kita melakukan itu mau untuk apa gitu. Misalnya mungkin kalau aku kerja ya itu untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari aku gitu. Ya gak sih? Kayak gitu gak sih? Semisal itu adalah hal yang tadi kita sukai ya kan, kita ingin lakukan, lakuin aja gitu loh. Jangan diperlama lagi, jangan tunda-tunda. Ya secepat mungkin saat punya waktu melakukannya, lakukan gitu. Semisal kita tuh selalu, ya itu tadi namanya time management. Nah itu mungkin juga masuk dalam tips berikutnya lah istilahnya ya. Time management. Kalau time management kita bisa kita atur, walaupun tidak sesempurna mungkin ya, paling tidak sebaik mungkin yang kita bisa, ya pasti kita akan menemukan waktu di mana kita bisa ngelakuin hal yang kita suka itu, menyalurkan hal yang kita suka itu. Nggak usah terlalu berlebihan, kita terlalu fokus ke sana dan akhirnya ngelupain hal-hal esensial tadi. Tapi lakuin aja yang saat waktunya ada, sebisa mungkin lakukan gitu kan. Saat misalnya ternyata cuma segini dapatnya ya nggak apa-apa ya gitu kan. Yang penting kita tetap jalan juga hal-hal esensial tadi. Nah saat kita ada waktu lagi, kita lakukan lagi ya dikit demi sedikit ya kan. Kalau itu hal yang emang kita sukain,
pasti nggak akan masalah gitu loh. Betul. Sama berarti yang terakhir kita perlu tahu prioritas ya. Berarti prioritas itu penting banget karena jadi tahu mana hal yang esensial banget itu yang di tingkatan paling pertama yang perlu kita lakuin apa. Misalnya kayak kerja itu kan nggak mungkin ya kita geser-geser karena itu buat kebutuhan pribadi kita. Tapi mungkin kayak tanggung jawab juga sih kerja itu kan kita ngambil awal itu kan kita harus tanggung jawab dengan kerjaan itu kan. Gitu. Terikat dengan hal itu sih maksudnya. Terus mungkin hal-hal lain akhirnya nanti akan mengikuti gitu. Jadi akhirnya saling menyeimbangkan sih, mungkin dari yang pertama tadi masalah kita tahu tujuan kita, fokusnya di mana, terus habis itu kita juga tahu time management kita tahu batas diri, kemampuan diri itu sampai di mana, dan yang terakhir kita tahu prioritas kita sampai di mana gitu. Tuh, bisa. Yang batas diri tadi juga nambahin, maksudnya bukan berarti kita cuman ini yang kita punya, jadi kita ngerasa ya udahlah aku cuman bisa segini ya gitu kan. Maksudnya aku nggak mau lanjutin dulu deh, aku masih belum punya ini, belum punya itu. Nah itu yang pasti sering banget sih kita ngerasain hal kayak gitu. Kita ngerasa jadi merasa terbatas. Dan yang bikin jelek juga mungkin adalah kalau kita mulai membandingkan dengan orang lain yang lebih punya, misalkan ya dia sih enak, dia punya ini, dia punya ini. Nah itu kan jadi kayak hey, yang kamu maksudkan apa? Berarti merendahkan dirimu sendiri gitu. Saat kamu ada hal ini ya lakuin aja gitu kan. Maksudnya untuk yang kamu punya ini optimalkan gimana bisa untuk mungkin jadi lebih bagus atau bisa sama dengan yang mereka yang punya. Itu. Gitu. Benar sih. Itu sangat umum terjadi soalnya. Jadi kayak ngerasa oh dia punya privilege gitu kan. Terus wah aku mah belum punya sampai situ mah ya udah gitu. Tapi yang benar kata Riga tadi, kalau kita maksudnya gini sih, batasan diri apa ya? Tahu kemampuan diri itu, jadi kita nggak terlalu memaksakan diri sendiri. Tapi kalau berkaitan dengan tadi kita punya apa dan dia punya apa, menurut aku mending jangan jadi apa ya, penghalang. Nah gitu. Semaksimal kita memanfaatkan apa yang kita punya itu akan jauh lebih baik sih. Gitu. Aku sebenarnya keinget ini sih, kalau terkait tadi ngelakuin aja tadi, just do it lah istilahnya. Jadi mungkin memang agak beda sih ya, karena kalau ini kan kita ngebahas kayak apa yang kita lakukan gitu kan, apa yang kita senang gitu loh. Nah kalau ini kasusnya mungkin di skripsiku dulu gitu ya. Tapi kan skripsi kan bukan hal yang kita senang lah ya, tapi kewajiban kan yang harusnya dilakuin kayak gitu. Nah pengalaman dari skripsiku kemarin juga itu yang aku rasain saat menunda-nunda untuk kerjaan skripsi adalah kayaknya aku masih belum punya mood deh buat kerjaan, kayaknya aku masih belum mampu deh, aku pusing ya atau gimana gitu. Akhirnya dengan perasaan yang seperti itu menunda untuk melakukan, jadi nggak nyentuh sama sekali. Nah, ternyata tipsnya cuman sentuh aja skripsinya, entah cuman 15 menit, 20 menit. Kerjaan hanya beberapa satu paragraf doang paling enggak itu kan. Itu udah cukup. Membantu ya, itu membantu udah ada progres gitu loh. Nah, setidaknya mending seperti itu daripada enggak disentuh sama sekali. Ternyata cuman seperti itu tipsnya. Setelah apa yang aku rasakan dan saat dijalankan seperti itu, dan malah nanti sampai selesai akhirnya itu skripsinya. Itu dari pengalaman mahasiswa yang agak sedikit lama lah di bagian skripsinya gitu. Nah, mungkin juga relate kan bisa dengan hal-hal yang kayak gini. Iya, betul. Aku lakuin aja. Oke. Semoga teman-teman jadi termotivasi ya mungkin atau gimana ya. At least sadar teman-teman itu punya keinginan apa dulu. Kalau buat aku ya, jadi teman-teman sadar dulu, aku punya keinginan-keinginan yang itu mungkin bisa membantu teman-teman ngerasa lebih hidup gitu, ngerasa lebih berarti gitu, ngerasa kalau itu kalian banget. Misalnya kayak aku tuh ngerasa hidup ya kalau aku bisa bikin lagu misalnya gitu. Ya udah, nggak usah dipikir lagi, bikin aja gitu. Nggak usah dipikirin nanti ada yang seneng apa enggak gitu, bakalan bisa berguna jadi apa, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting aku bikin dulu apa yang aku suka dan yang membuat aku ngerasa
hidup gitu. Dengan berproses melakukan itu juga kan, membuat lagu itu juga kan mengasah diri juga kan. Mengasah diri, mengasah kemampuan. Dan akhirnya betul. akan menjadi lebih baik kayak gitu. Gitu, dan semoga teman-teman juga bisa, mungkin tiap orang caranya beda-beda ya. Kalau kita berdua tadi lewat step-step itu gitu, untuk menyadari, kita sendiri sadar sih, pasti aku juga sadar kalau kita sangat jauh dari sempurna ya. Maksudnya untuk ke tahap itu masih sangat belajar. Cuman mungkin teman-teman di sini punya step-step seperti apa, ya nanti silahkan coba dicari gitu. Yang penting jangan menyerah sama keinginan diri sendiri gitu. Apa sih? Cari terus gitu, apa yang bener-bener pengen kalian lakuin. Betul banget. Gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Riga, mungkin ada yang mau disampaikan? Kayaknya kita udah cukup banyak sih ya ngobrol di episode kali ini. Oke, betul. Mungkin akan kita lanjutkan ke episode berikutnya, yang mana kita harap kita akan lebih konsisten untuk ngelakuin hal ini gitu. Gitu. Dan kita harap juga teman-teman bisa mendapatkan banyak inilah istilahnya manfaat ya. Atau mungkin ya apalah yang bisa teman-teman ambil yang baik-baiknya dari episode kali ini. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang masih asing sama ini ruangan apa sih gitu, dan kenapa kok kita tumben banget ada di sini gitu. Ya, dan mungkin kalian bisa searching aja di Instagram di Panaya Music Course ya, di Panaya Music Course. Itu kalau apa pakai C, musik apa sih? Gak usah ulang. Come on. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih asing sama ruangan ini tuh kalau kalian tahu, kalian bisa searching aja di Instagram di Panaya Music Course. Nah, itu salah satu kursus musik di Jogja yang memang baru sih, tapi aku jamin kualitasnya bagus banget gitu. Gitu. Jadi teman-teman bisa aja join nanti ke sini, mungkin bisa lihat-lihat dulu. Nah, di sini nanti instrumennya sangat bervariatif, banyak banget. Teman-teman bisa request aja kalian mau belajar apa, musik apa aja, dan di sini terbuka sih, mau pop, mau klasik itu sangat diterima di sini gitu. Jadi bebas banget teman-teman mau belajar apa. Apalagi di mungkin pandemi kayak gini, kalian ngerasa pengen mumpung di rumah gitu ya, mumpung bisa punya banyak waktu, pengen ngasah diri, bisa banget join di kita dulu gitu. Pertama protokol kesehatannya, protokol kesehatan mengikuti peraturan. Ya gitu. Jadi mau nggak mau ya, karena itu peraturan juga, dan itu juga tetap menjaga biar kita sama-sama aman dari murid sama instrukturnya kayak gitu. Nah, kalau gitu kita pamit ya. Yes. Kita berdua pamit. Apa jemput? Sampai ketemu. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Sampai ketemu di Melodica Podcast.